Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, dilanjutkan dengan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis yaitu sudah sampai pada poin-poin yang menyebabkan seorang salik itu bisa terhalang menuju Allah atau terhijab dalam menuju Allah apabila ada 3 hal Bahkan di sini Syekh Nafis menjelaskan yang 2 hal itu apabila ada orang yang menetapi 2 hal ini, kata setengah arifin, barang siapa ada padanya 2 perkara, niscaya tiada terbuka baginya suatu jua pun daripada ilmu ini. Jadi ada 2 hal yang menjadi catatan Syekh Nafil Al-Banjari bagi para salik. 2 hal ini disebutkan bahwa seorang salik tidak akan bisa terbuka, tidak akan bisa terbuka memahami ilmu ini, yaitu ilmu hakikat. Yang pertama yaitu berupa melakukan bid'ah. Yang kedua memiliki sifat kibir. Pada pengajian sebelumnya sudah diurai apa itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan lebih lanjut bahwa bid'ah itu dibagi menjadi 2, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dholalah. Bid'ah hasanah, istilah ini hanya bisa dipahami menurut ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apakah ada dasar bid'ah hasanah itu? Ternyata ada dalilnya bahwa hadis Nabi yaitu man sanna sunnatan hasanatan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sebuah tradisi yang baik kana lahu ajru, maka baginya mendapatkan pahala wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang melakukannya. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis inilah yang menjadi dasar terkait dengan bid'ah hasanah gitu. Jadi sunnatan hasanah itu tradisi yang baik, yang baru, yang tidak bertentangan dengan syariat gitu. Maka ini termasuk bid'ah hasanah. Kalau bid'ah sayyi'ah itu dalilnya juga terkait dengan hadis tadi man sanna sunnatan sayyi'atan, itu barang siapa yang membuat tradisi yang buruk falahu, dan baginya akan mendapatkan dosa dan dosa bagi siapa yang melakukannya gitu. Berkaitan dengan salik,
apa yang termasuk bid'ah-bid'ah di dalamnya. Yaitu apabila seorang salik sudah keluar dari prinsip-prinsip ibadah ya, yang telah ditetapkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ya, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Contoh misalnya syariat Islam, sholat 5 waktu ya harus dilaksanakan. Kemudian ditambah sunah-sunahnya, ya itu juga harus dilaksanakan. Begitu juga termasuk aurat dan zikir. Ya. Seorang salik juga harus berpegang pada zikir, yang zikirnya ini diperoleh dari seorang guru yang memiliki silsilah mutasil. Gitu. Sehingga sumber zikirnya itu terkonfirmasi dari Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana para pengamal thariqat Mu'tabaroh ya, itu zikir yang diamalkan baik Naksabandi, Qadiriyah, kemudian Satariyah, itu zikirnya diperoleh dari para guru yang masih hidup, kemudian para guru yang masih hidup punya guru, ya, bertemu secara jasmani, ya, kemudian tersambung secara mutasil sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka zikirnya pun ya zikir yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Syariatnya pun juga mengikuti syariat lahir batin yang bersumber dari Rasulullah SAW. Maka apabila ada penafsiran yang sudah mulai keluar dari aturan syariah dan zikir-zikir yang bersumber dari Nabi, maka ini harus diwaspadai. Contoh misalnya ada ngaku seorang guru spiritual gitu ya, tapi tidak menunjukkan ketaatan pada syariat Nabi. Nah, ini akan menimbulkan pertanyaan. Kalau dia tidak mengikuti syariat Nabi, baik lahir maupun batin, terus mengikut syariat siapa? Pertanyaan berikutnya, kalau tidak mengikuti syariat Nabi, apakah dia seorang nabi? Ya, nabi baru atau siapa? Gitu. Karena sebab ya semua para mursyidin ya itu istiqomah ya di dalam menjalankan syariat Nabi besar Muhammad SAW dan tidak berani keluar dari aturan syariat ini. Maka kalau berguru berhati-hati ya. Kalau misalnya ya gurunya menunjukkan indikasi ya sudah tidak mengikuti syariat Nabi dan tidak paham persoalan hukum-hukum Islam, ya menurut nasihat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbih Mukhtarin, fastanibuhu, jauhi ya orang tersebut. Sebab tidak akan memberikan petunjuk yang benar. Justru akan merusak tatanan syariat lahir dan batin. Begitu juga zikir ya. Ketika zikir itu bisa dicek, harus terkonfirmasi bahwa zikirnya itu bersumber ya dari gurunya bersumber dari gurunya secara mutasil ya, sampai kalau Qadiriyah sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Naksabandiyah sampai Syekh Bauddin An-Naksabandi, kalau Sajiliyah ya, sampai Syekh Abu Hasan As-Sajili gitu. Terus ke atasnya lagi sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ya, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau seorang salik sudah punya modal ya, sumber ya, yang jelas, zikirnya jelas, pengamalan syariatnya jelas, maka ada ketenangan batin. Oh iya, apa yang saya amalkan ini ada dasarnya, ada dalilnya, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun.
Maka disinilah ya ada penisbatan Thariqah harus muktabaroh itu supaya menghindari munculnya ya aliran-aliran baru yang sebenarnya tidak memenuhi unsur ya di dalam ciri-ciri thariqat muktabaroh itu. Sebab kalau tidak ada penisbatan kepada muktabaroh ya, ini potensi untuk membuat bid'ah ya, membuat ajaran yang aneh-aneh itu sangat mungkin terjadi, dan ini sudah banyak ya bukti di lapangan gitu. Jadi karena itu yang dimaksud bid'ah oleh Syekh Nafis ini ya uraiannya ternyata ya cukup luas dan cukup mendalam gitu. Jadi seorang pengamal thariqah, pengamal tasawuf ya harus disiplin mengikuti syariat Nabi baik secara lahir maupun batin. Begitu juga di dalam amaliyah, zikir dan lainnya harus memiliki ya rujukan dan sumber dari guru, gurunya dari guru ya yang terus memiliki ketersambungan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika dia mengamalkan pada hari ini, oh iya, apa yang saya amalkan semua mengikuti dan bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Berbeda yang tidak muktabaroh ya, ini kadang menimbulkan keraguan. Bagaimana kalau kita ibadah penuh keraguan? Ya, sementara dalil yang bersumber dari hadis Nabi ya, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu ya kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Ini pentingnya kita berthariqah yang muktabaroh itu. Kemudian yang kedua kibir ya. Kibir itu sombong. Kibir bagi orang yang berilmu ya ini memiliki potensi cukup besar itu. Jadi kibir itu tidak dilakukan oleh orang awam tok. Orang berilmu pun ada kibir. Terlebih ilmu hakikat. Ya, ini banyak menjadikan orang mudah kibir gitu. Kalau orang awam kibirnya ya sombongnya itu ya biasanya membanggakan materi gitu, membanggakan kekayaan. Itu kibirnya orang awam. Kibirnya orang yang berilmu itu membanggakan ilmunya. Apalagi kalau dia sudah ngaji ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu thariqah. Waduh, ini kalau tidak ada kontrol ilmu tazkiyatun nufus ya, ini kibirnya akan semakin menjadi-jadi. Sebab dengan ilmu hakikat yang dia pahami, akhirnya muncul ujub. Ya, ujub itu merasa heran terhadap dirinya sendiri yang menurut dia sebagai orang yang hebat, orang yang alim, seorang yang ahli hakikat, orang yang tidak ada tandingannya gitu. Padahal ini kan imajinasi, ini kan khoyali. Ya sesungguhnya ya orang melihat ya nggak ada apa-apanya gitu. Cuma ini kan munculnya ujub, heran diri, ya karena bisa muncul ujub. Karena ujub itu digerakkan oleh iblis secara halus yang membuat orang yang berilmu tidak sadar. Dengan ilmunya dia merasa hebat, merasa paling alim. Selain dirinya tidak ada orang yang paling alim. Akhirnya sombong, gitu kan? Jadi setelah ujub naik satu level lagi menjadi kibir, sombong. Kalau sudah sombong, aku paling baik, aku paling ahli hakikat, yang lain adalah ahli syariat, ini pertanda dia sedang
dibelenggu oleh iblis yang tidak disadarinya. Sehingga akan nampak sifat angkuhnya, sombongnya. Gitu. Nah, ini bahayanya orang yang berilmu, apalagi ilmu hakikat ya, itu akhirnya menjadi ujub dan takabur. Belajar ilmu syariat juga sama, ya, bisa menjadikan seseorang itu ujub dan takabur. Contoh dia ahli nahwu. Kemudian ditambah lagi ahli bahsul masail. Ya. Karena tidak ada kontrol emosi, ya, tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada iblis yang selalu menggerakkan, yaitu bisikan-bisikan ujub dan takabur. Akhirnya kalau tidak dilandasi dengan ilmu tasawuf yang kuat, ya seorang yang ahli nahwu bisa mudah ujub dan bisa mudah takabur. Ya, ada kiai lain misalnya, ada yang salah membaca kitab, itu langsung dikoreksi gitu loh. Dan ngoreksinya tidak pakai adab. Kenapa nggak pakai adab? Ya dia merasa hebat gitu. Tapi coba kalau dia ya ahli nahwu tapi belajar tasawuf, ya dia akan mengukur, oh iya itu salah. Tapi dia akan mengoreksi ke dalam diri. Bisa jadi saya suatu saat juga salah gitu. Andai dia akan mengingatkan menggunakan etika, menggunakan adab akhlak. Tidak asal langsung ya dipermalukanlah di depan umum. Karena potensi untuk salah itu terjadi kepada siapapun. Maka orang yang belajar tasawuf itu lebih hati-hati. Tidak mudah langsung ya menuduh orang, kemudian mempermalukan orang, itu tidak. Dia akan lebih pada koreksi ke dalam dirinya sendiri. Begitu juga misalnya dia ahli ilmu fikih, ilmu ushul fikih, juga potensi untuk ujub takabur juga sama. Gitu. Karena penting ya. Orang yang ahli nahwu, ahli ushul fikih, ahli balaghah, ahli ilmu apapun kalau didasari dengan ilmu tasawuf itu ada kontrol. Ya, sehingga ujubnya tidak keluar, kibirnya tidak keluar. Selalu mengedepankan adab ya, baik secara lahir dan batin. Begitu juga orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat, tapi tidak bisa mengontrol ya emosinya tadi. Ya, iblis juga pinter cara merayunya. Sampean ini ahli ilmu hakikat, orang ahli syariat mah nggak ada apa-apanya gitu. Akhirnya ya merasa paling alim, merasa paling hebat, akhirnya sombong dan angkuh gitu. Ini penyakit kibir ini bisa terjadi kepada siapapun, ya, termasuk para ulama, para kiai, para ustadz, para ajiman. Nah, itu. Maka Syekh Nafis Al-Banjari menjelaskan kalau seorang salik kok masih muncul perilaku mengekali bid'ah ya, dalam pengertian tadi yang saya uraikan, kemudian kibir, kesombongan itu yang ada di dalam dirinya, kok dibiarkan berkembang biak, ini jaminan dari Syekh Nafis tidak akan kefutuh untuk memahami ilmu-ilmu batiniah itu. Jadi jaminannya kalau ada seorang salik yang masih mengekali yaitu bid'ah ya dalam pengertian tadi, kemudian kibir, sombong, ya, tidak bisa mengikisnya, tidak bisa meruntuhkannya, dia akan sulit kefutuh memperoleh pemahaman ilmu-ilmu batiniah, apalagi sampai memperoleh ilmu asrar ilahiyah. Kenapa? Karena terhijabi yaitu oleh penyakit ujub dan takabur. Jadi karena itu
Apa yang disampaikan Syekh Nafis ini sebagai peringatan. Karena Syekh Nafis sudah menguraikan soal ilmu hakikat di dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini secara detail. Nah, diingatkan potensi orang yang paham ilmu hakikat ini untuk ujub takabur itu tinggi. Maka diingatkan jangan sekali-sekali muncul kibir, karena kibir ini penghalang ya seorang salik untuk bisa mencium aroma ma'rifah itu. Kemudian selanjutnya setelah dua hal ini ada tambahan lagi ya sebagai penyebab kenapa susah memahami ilmu-ilmu hakikat itu. Ilmu batiniah. Kalau ilmu fikih ya itu kalau didengarkan dengan baik, dipahami dengan baik ya mudah untuk bisa memahami ilmu fikih. Tapi ilmu hakikat ini agak khusus, melibatkan aspek hati, melibatkan kejernihan hati, melibatkan kebersihan hati. Gitu. Maka kalau yang ketiga ini oleh Syekh Nafis yaitu termasuk orang yang di dalam hatinya masih ada hubud dunya, rasa mencintai dunia secara berlebihan, ya hubud dunya atau hubul jah, ya, orang yang mencintai pangkat, ini juga tidak bisa memahami ilmu batiniah. Jadi ada 3 penghalang ya yang bisa menyebabkan seseorang sulit untuk bisa mempelajari ilmu batiniah atau ilmu hakikat. Yang pertama yaitu ahli bid'ah, yang kedua ahli kibir, orang yang sombong, angkuh, dan yang ketiga adalah hubud dunya, orang yang orientasi hidupnya hanya sekedar mengejar dunia, atau hubul jah, orang yang mencintai pangkatnya secara berlebihan sehingga kecintaan kepada Allah di dalam hatinya tidak ada. Gitu. Kenapa hubul mal, hubul jah, hubul dunia ini menjadi penghalang? Sebab hati orang yang di dalamnya ada hubul jah, hubul itu sama saja hatinya dipenuhi dengan sampah-sampah duniawi atau dipenuhi dengan sesuatu selain Allah. Nah, selama hatinya dipenuhi ya, beragam kecintaan materi dan lainnya, selama itu pula hatinya butek, ya, hatinya kotor. Tidak mungkin cahaya ilahiyah akan menerangi hatinya kalau di dalam hatinya dipenuhi dengan sampah. Maka untuk membersihkan hati yang dipenuhi dengan rasa cinta terhadap duniawi dan materi, ya ini dalam ilmu tasawuf ya harus melakukan tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Dengan cara apa? Nah, pertama yaitu mengamalkan zikir ya yang diberikan oleh para guru, para mursyid ya, terutama zikir berkaitan dengan pembersihan hati dan jiwa. Bukan zikir yang untuk kesaktian, bukan zikir yang untuk menarik ini itu, tapi zikir yang tujuannya untuk membersihkan hati dan jiwa, yaitu mulai dari zikir nafi isbat ya, kemudian zikir ismudat, terus ya sebelum itu bisa ditambah istighfar dan sholawat sebagai pembukanya. Lah, orang-orang yang sudah istiqomah ya, zikir istighfarnya, tambah sholawatnya, tambah nafi isbatnya la ilaha illallah, tambah ismudatnya Allah. Kalau diamalkan secara istiqomah pasti ya ibarat gelas yang dahulunya itu kotor, kalau tiap hari dibersihkan pasti dalam waktu tertentu akan menjadi lebih bersih, dan pada akhirnya gelas ini ya menjadi ya
bersih, ya, tidak ada kotoran apapun yang ada di dalamnya. Maka apabila hati sudah bersih dari sesuatu selain Allah, artinya sudah ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah, maka pada saat itulah turunnya asror ilahiyah dan anwarul rububiyah. Jadi riyadhah mujahadah ini ya harus dilakukan oleh seorang salik yang ingin hatinya menjadi bersih, yang ingin memperoleh limpahan cahaya-cahaya ketuhanan. Maka bagi salik yang tidak melalui jalan ini, artinya nggak perlu zikir nggak perlu itu. Ini orang yang mimpi, ya, pengen kaya tapi tidak pernah mau kerja keras, gitu. Pengen alim tapi tidak pernah mau belajar ngaji. Nah, misalkan ada orang yang tanpa ridho mujahadah kok menjadi ma'rifah, ini majdzub, dan majdzub itu nadir langka. Ada memang ketika Allah berkehendak kepada seorang hambanya, ya, seorang hambanya itu bisa diangkat oleh Allah menjadi orang yang arifin billah, itu bisa. Tapi ini langka. Ya. Maka jalan yang normal seorang salik melalui jalan riyadhah mujahadah dan zikir yang istiqomah itu. Dan perlu kesungguhan. Ya. Kalau seorang salik, ya, dalam proses perjalanannya itu dengan sungguh-sungguh, ya, di sini oleh sabda Nabi dijelaskan man talaba syai'an bijiddihi wajadahu. Nah, ini dikasih optimisme, ya, oleh hadis Nabi. Barang siapa seorang salik talaba syai'an, mencari sesuatu, ya, mencari sesuatu. Sesuatu ini sifatnya umum. Apalagi ini sesuatu berkaitan dengan rohani, dengan kemakrifahan. Bijiddihi, dengan kesungguhannya. Ya, waktunya zikir ya zikir, waktunya riyadhah ya riyadhah gitu. Wajadahu, maka dia akan memperolehnya. Itu. Jadi barang siapa yang ingin memperoleh, mendapatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya wajadahu, ya dia pasti akan mendapatkannya. Itu. Kemudian argumentasi yang bersumber dari Al-Qur'an juga banyak sekali, ya, seperti man jahada faman jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya itu dia berjuang untuk dirinya sendiri. Itu. Ya, kemudian manjada wajada, ya, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan memperolehnya. Kemudian muncul persoalan, muncul pertanyaan, apakah di zaman sekarang masih mungkin enggak akan adanya seorang arifin billah atau ada seorang waliullah? Gitu. Nah, Syekh Nafis menjelaskan bahwa seorang salik, ya, seorang salik yang dia bersungguh-sungguh, ya, di dalam menjalankan ilmunya, ya, dengan memperoleh ilmu mukasyafah, yaitu ibarat daripada cahaya yang nyata di dalam hatinya. Kemudian dia juga menyucikan, ya, dengan melaksanakan riyadhah mujahadah, dan membersihkan segala kecelaan
Kecelaan itu nafsu-nafsu yang buruk. Ya. Sehingga Allah akan memberikan anugerah kepadanya, ya, atau memberikan anugerah di dalam hatinya, yaitu makom wilayah. Makom wilayah itu makom kewalian. Dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah, ciri-cirinya gampang. Seorang yang mencapai pada makom wilayah, ciri-cirinya gampang. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi ibadahnya itu yang mempeng. Gitu. Dan mujahadah. Mujahadahnya juga mempeng. Dan riadoh. Riadohnya juga mempeng. Dan muraqabah. Ya, muraqabah itu dia selalu melihat gerak-gerik hatinya. Apakah hatinya sedang melupakan Allah atau sedang mengingat Allah. Dan musyahadah, pandangannya ya, selalu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau ada orang yang memperoleh anugerah ini dengan ciri-ciri ini, ya, jangan sampai kalian ingkar. Kemudian ya, jangan ingkar akan orang yang mempunyai seperti ini. Maksudnya kalau ada ciri-ciri orang yang ibadahnya mempeng, riyadhah mujahadahnya mempeng, muraqabahnya mempeng, musyahadahnya mempeng. Jangan-jangan orang ini ya adalah termasuk orang yang mendapatkan makom wilayah, makom kewalian. Ya, tapi ya ditutupi oleh Allah. Itu hanya ciri-cirinya. Lah, kalau ada ciri-ciri seperti ini jangan kalian ingkari. Gitu. Paling enggak ya diam sajalah. Jangan sampai kemudian ingkar, ya, apalagi terus memfitnah gitu kan. Dan mengambil talaki kepadanya supaya menjadi ahlinya. Gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan kalau ketemu orang, kiai, ustadz, ya, buya, ajengan, kok ibadahnya mempeng, mujahadah riyadhahnya mempeng, muraqabahnya mempeng, musyahadahnya mempeng, ya. Jangan-jangan ini adalah orang yang dicintai Allah atau orang yang mendapatkan makom wilayah. Kalau ciri-ciri itu sudah ada pada seseorang, jangan kamu ingkari. Lebih baik kamu talaki. Talaki itu berguru ya kepadanya, ngaji kepadanya supaya mendapatkan bias ilmu ya dari orang tersebut dengan talaki supaya menjadi ahlinya. Menjadi ahlinya itu supaya paham apa yang diurai oleh orang tersebut. Itu. Jadi ini pesannya Syekh Nafis Al-Banjari. Jangan sampai kita ingkar ya. Ingkar itu maksudnya menganggap wah itu mah bohong-bohongan, itu mah bikinan gitu. Itu mah nggak mungkin lah dia istilahnya sebagai wali Allah gitu. Jangan diingkari, ya, lebih baik ya diam ya, dan saran Syekh Nafis talaki. Talaki itu ngaji, bertemu, berhadapan langsung ya, taklim supaya mendapatkan bias ilmunya sehingga menjadi ahlinya. Akhirnya paham ilmu hakikat secara utuh ya, pemahamannya utuh, prakteknya utuh, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan tetap dalam koridor syariat Nabi besar Muhammad SAW yang sempurna secara lahir dan batin. Itu. Sebab ada juga ya orang yang berkata ya, ini jangan seperti sangka setengah daripada orang yang jahil. Orang jahil itu yang bodoh. Tidak mungkin, tiada orang pada masa ini yang memperoleh makom wilayah gitu ya. Jadi kalau ada orang punya persepsi tidak mungkin zaman sekarang ada wali, nggak mungkin. Gitu. Ini pertanda dia bodoh. Sama saja dia
mengingkari kemahakuasaan Allah. Sebab bagi Allah yu'til hikmata may yasha. Allah itu punya otoritas memberikan hidayah, memberikan nur kepada siapa yang dikehendaki. Jadi jangan sampai keluar kalimat ya tidak mungkin zaman sekarang itu ada wali. Itu tidak boleh. Karena sama saja mengisbatkan Allah lemah. Sementara Allah itu punya otoritas mutlak ya, untuk mengangkat hambanya, apakah melalui jalan masdub ya diangkat kewaliannya juga bisa, atau menjadi seorang ahli torik yang dia istiqomah dalam proses riyadah mujahadahnya. Itu jangan. Jadi maksudnya jangan sampai ya menghukumkan nggak mungkin zaman sekarang ada wali. Ini kalimat jahil, kalimat orang yang bodoh. Maka orang yang seperti ini sama saja menganggap Allah itu lemah, ya. Sebab bagi Allah ya punya kewenangan memberikan makom wilayah kepada siapapun yang dikehendaki. Tadi ada dua, ada yang melalui makom masdub, ya. Masdub ini ya khusus yang tidak bisa diikuti oleh orang umum. Tapi ada. Nah, bagi makom salik yang proses secara normal ya dia ya ngajinya mempeng, zikirnya mempeng, riyadohnya mempeng ya. Ini pertanda ya bahwa orang tersebut memperoleh anugerah yaitu makom wilayah. Ya. Pesan Syekh Nafis lagi, perkataan orang yang menganggap bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada wali, ini mardud ya, itu mardud, tertolak. Karena apa? Karena bisa jadi hasudnya. Hasud itu iri dengki. Misalkan ciri-ciri kewalian itu pada si A. Kemudian dia dengan hasudnya ya merendahkan, menjelekkan gitu. Enggak mungkin dia. Padahal ciri-cirinya itu nyata sebagaimana yang dijelaskan oleh mu'alif tadi. Dan inat itu sikap menentang. Itu ilmu apaan itu? Ilmu hakikat, itu ilmu sesat itu. Itu Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Padahal dia nggak pernah duduk ngaji itu nggak pernah gitu. Tapi sudah inat, sudah ingkar, tidak mau pengen nyoba ya mendengarkan duduk di majelis kayak apa sih penjelasannya, ureanya, kira-kira ada nggak dasar Quran dan hadisnya gitu. Nah, kalau dia sudah duduk ya kemudian mendengarkan, ternyata dasar hadisnya ada, dasar ayat Al-Qur'annya jelas, dan ulama-ulama ya salafus soleh ya, sufi-sufi yang soleh juga sudah mengamalkan sampai memperoleh martabat makom kewalian ya. Maka kalau ada orang yang menolak itu biasanya ada dua kemungkinan, yaitu dia hasud atau dia ingkar itu. Tetapi jika dikehendaki dengan gitu. Jadi bagi Allah ya itu punya otoritas untuk memberikan anugerah kemakrifahan atau memberikan anugerah makom wilayah kepada siapapun yang dikehendaki karena Allah Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya ya kata Syekhina Al-Alamah Maulana Yusuf Misri belum menjelaskan, bermula pada madhab Sadatus Sufiyah, kaul yang mengatakan menjadi wali itu boleh dengan usaha, yaitu kaul yang muktamad pada madhab mereka itu, intaha. Jadi artinya makom kewalian ya dengan kata lain itu bisa diikhtiari dengan usaha dan riyadah mujahadah dengan
sungguh-sungguh dan istiqomah. Ini bagian dari usaha dan ikhtiar. Dan ini termasuk kaul yang muktamad. Ya. Jadi meraih makom kewalian dengan usaha itu ya proses menjadi seorang salik, ya, ngaji, zikir, riyadhah, mujahadah itu. Itu bagian dari usaha. Lah ini menurut Sadatus Sufyah ini termasuk kaul muktamad gitu. Jadi artinya bahwa seorang salik itu juga harus bersungguh-sungguh itu. Kata mereka itu, kebanyakan orang yang menjadi wali itu dengan orang yang mengusahakan dia dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah dan memerangi hawa nafsu. Nah, kebiasaannya para wali, orang yang diangkat menjadi kekasih Allah, itu ciri-cirinya ya, itu sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Itu ibadahnya istiqomah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian juga memerangi hawa nafsu. Ya, tidak mengikuti hawa nafsunya dan barang sebagainya daripada segala perkara yang fakir sebutkan di dalam risalah ini. Dan diperoleh makom kewalian itu tiada mengerjakan itu nandir. Jadi ada orang yang memperoleh makom kewalian tanpa usaha dengan ibadah keras, ya itu ada, tapi nandir. Jadi jelas sikap dan pandangan para sufi bagi seorang salik yang sungguh-sungguh dan istiqomah, ya peluang untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu mencapai makom wilayah, itu taroji, ya, istilahnya sangat mungkin bisa terjadi. Tapi semuanya kembali kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan ngambil bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu orang yang diangkat menjadi kekasih Allah, tapi dengan cara masdub itu ada, tapi nantir. Nah, jangan sampai kemudian mengambil jalan yang kedua ini sementara kita tidak menyadari siapa diri kita. Itu mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat menambah ilmu dan wawasan di dalam memahami ya peta ilmu hakikat. Mudah-mudahan kita dimudahkan bisa mengamalkan, amin ya rabbal alamin.